Dan pemirsa, dampak dari gempa yang terjadi di Rusia kemarin juga sempat dirasakan di Indonesia. Sebenarnya bagaimana penjelasannya gempa yang titiknya sebegitu jauh kemudian bisa berdampak kepada Indonesia? Rekan Adi Pamungkas akan membahasnya untuk Anda. Silakan Adi. Baik, Anggi Asibuan, terima kasih. Ya pemirsa, Rusia diguncang gempa pada Rabu 30 Juli 2025 pada pukul 6:24 waktu Indonesia Barat. Menurut Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa di Kamchatka, Rusia pernah terjadi sekitar 75 tahun lalu dengan magnitudo 9 dan memicu tsunami hingga 18 meter. Gempa kali ini adalah perulangan gempa besar pertama pasca gempa Megatrust di 1952. Apakah gempa Rusia ada kaitannya dengan lempeng tektonik Indonesia? Fakta dan datanya dalam paparan berikut ini. Yang Anda lihat saat ini adalah, pemirsa, ini adalah gempa bumi tektonik yang berkekuatan magnitudo 8,7 yang terjadi pada Rabu kemarin di 30 Juli 2025 pukul 6:24 waktu Indonesia Barat atau dini hari waktu setempat. Epicentrum gempa terletak di pesisir timur semenanjung Kamchatka, Rusia pada koordinat 52,51 derajat lintang utara dan 160,26 derajat bujur timur dengan kedalaman sekitar 18 km dan pusat gempa adalah 126 km timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky, kota sepanjang Teluk Avacha di Rusia. Ini dikategorikan sebagai gempa dangkal dan akibat aktivitas subduksi lempeng di palung Kuril Kamchatka. Gempa bumi ini memiliki mekanisme naik atau thrust fault dan Kamchatsky merupakan wilayah pesisir. Wilayah pesisir dengan penduduk sekitar 165.000 jiwa yang terletak di Teluk Avacha. Wilayah ini juga masuk dalam zona cincin api Pasifik yang dikenal rawan gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Kita ke slide berikutnya. Apa aja dampak dan potensi gempa yang terjadi kemarin? Ya, ini adalah beberapa negara yang telah terkonfirmasi kena dampak dari gempa kemarin. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, telah mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan korban jiwa akibat gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 8,7 yang mengguncang semenanjung Kamchatka. Pernyataan Peskov ini menekankan bahwa meskipun gempa sangat kuat, kesiapsiagaan dan langkah-langkah darurat yang cepat berhasil mencegah jatuhnya korban fatal. Gempa ini memicu peringatan tsunami yang meluas di seluruh lautan Pasifik, dan peringatan tsunami juga dikeluarkan untuk Jepang, kemudian juga Amerika Serikat, kemudian juga Kanada, Alaska, China, Chili, Kolombia, bahkan Ekuador, dan Hawaii, serta negara-negara di Kepulauan Pasifik ke arah Selandia Baru seperti Filipina dan juga Indonesia. Tsunami setinggi 3 hingga 5 meter dilaporkan menghantam wilayah pesisir Kamchatka, Rusia seperti di kota pelabuhan Severokurilsk. Di Jepang, tsunami mencapai sekitar 1,3 meter di beberapa wilayah seperti kota Kuji di prefektur Iwate. Bahkan di Hawaii sekalipun juga mengalami gelombang setinggi 1,5 hingga 1,8 meter. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Anda bisa lihat sendiri, meskipun epicentrum gempa cukup jauh dari Indonesia. Kenapa rambatan bisa sangat jauh dari lokasi epicentrum? Pemirsa, tsunami bukan sekedar ombak besar, tapi gelombang berenergi besar yang menjalar ke seluruh dan kedalaman laut. Tsunami bisa menjalar ratusan, bahkan ribuan kilometer Trans-Samudra Pasifik. Dan berbeda dengan gelombang laut, gelombang tsunami punya sifat fisik gelombang yang berenergi besar. Panjang gelombangnya sangat panjang dan kecepatannya sangat tinggi di laut dalam. Sehingga ancaman tsunami tidak bisa diabaikan. Bagaimana dengan Indonesia? BMKG menyatakan tsunami Rusia di 10 daerah. Potensinya seperti di Talaut, kemudian juga di wilayah Indonesia Timur bagian utara seperti Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Papua Barat, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Biak Numfor, Papua, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi, Provinsi Papua. Status tsunami diakhiri pada pukul 22:42 Rabu malam. Sementara dalam akun X BMKG, tsunami akibat gempa 8,7 terdeteksi di Kabupaten Sarmi, sekitar Papua di atas, tinggi 20 cm. Dan di Salsapor, pada 15:04 waktu Indonesia Barat, setinggi 30 cm. Kalau misalkan Anda lihat saat ini adalah warna merah, orange,
dan kuning, ini sebenarnya penuh makna. Kita coba kupas, kalau di warna merah ini adalah berarti awas. Artinya apa? Artinya gelombang tsunami diperkirakan lebih dari 3 meter. Maksudnya adalah segera evakuasi ke tempat tinggi dan tinggalkan zona pesisir sesuai jalur evakuasi dan arahan petugas. Kita bergeser ke oranye, yang berarti siaga. Nah, apa maksudnya? Segera siapkan diri, barang penting, lalu mengungsi ke lokasi aman sesuai rambu dan instruksi evakuasi. Kita bergeser ke kuning, yang berarti waspada. Artinya, gelombang tsunami kurang dari setengah meter. Jauhi pantai dan muara sungai, serta pantau terus informasi resmi sampai peringatan dicabut. Narasi ini menegaskan bahwa langkah utama dan tindakan wajib yang harus dilakukan masyarakat di daerah pesisir agar dapat menyelamatkan diri dan mengurangi resiko korban jiwa saat terjadi peringatan tsunami. Lalu, apakah gempa di Rusia berkaitan dengan tektonik di Indonesia? Kepala BMKG mengatakan gempa di Rusia tidak terkait dengan lempeng atau zona tumbukan lempeng yang ada di Indonesia. Dari segi lempeng, tektonik tidak ada terkait. Karena apa? Lempeng Eurasia yang ditumbuk oleh lempeng Indo-Australia ini megatrust. Wilayah timur itu lempeng Pasifik yang menumbuk lempeng Eurasia. Jadi apa? Jadi gempa tektonik yang melanda Kamchatka, Rusia tidak berkaitan dengan lempeng tektonik Indonesia. Namun, meskipun begitu, ini adalah respon Indonesia pasca tsunami Rusia. Secara keseluruhan, respon Indonesia menekankan kesiapsiagaan cepat, pemantauan teknis yang canggih, koordinasi multi-institusi. Indonesia segera mengeluarkan status waspada di 10 wilayah pesisir dengan potensi gelombang di bawah setengah meter. BMKG dan Badan Informasi Geospasial mengintensifkan pengawasan ratusan alat deteksi tsunami, termasuk TideGauge dan TideGauge untuk pemantauan real time. Alat ini membantu mengamati kemungkinan amplifikasi lokal yang dapat membuat gelombang menjadi lebih tinggi hingga 3-4 meter di area tertentu. BNPB dan Basarnas juga menginstruksikan evakuasi, memastikan jalur evakuasi aman, dan mengedukasi masyarakat agar tetap tenang serta menjauhi pantai sampai peringatan dicabut. Baik, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah gelombang tsunami yang hanya kurang dari setengah meter tidak perlu diwaspadai? Animasi yang kita saksikan ini adalah rekonstruksi tsunami yang masuk ke Teluk Yotefa di Jayapura pada saat tsunami Jepang Maret 2011. Nah, walaupun gelombang tsunami terlihat kecil setengah meter, 50 cm, tsunami tetap bisa berbahaya. Tsunami itu bergerak seperti deretan gerbong kereta api yang sangat panjang. Saat sampai di daratan atau teluk, energi gelombangnya bisa bertambah karena dorongan dari gelombang-gelombang di belakangnya. Sehingga tinggi ombak bisa saja naik dan daya rusaknya jauh lebih besar. Contohnya sekali lagi ini adalah visual video saat tsunami Jepang 2011 dan gelombang terukur di Jayapura kala itu hanya sekitar setengah meter dan karena efek topografi teluk, ombaknya menjadi lebih tinggi dan menyebabkan banjir serta korban jiwa. Video animasi ini kami peroleh dari akun Instagram BNPB. Baik, kita ke slide berikutnya pemirsa. Setiap daerah pesisir memiliki kawasan rawan bencana atau KRB yang berbeda-beda tingkat kerentanannya. Tergantung pada faktor seperti ketinggian daratan, kemiringan lereng, morfologi, pantai, dan topografi. Oleh karena itu, masyarakat pesisir wajib memahami zona KRB di wilayahnya untuk mengenali potensi bahaya dan mengikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama. Tiap-tiap daerah pesisir pasti memiliki kawasan rawan bencana. Nah, jika semisal ada peringatan tsunami, lalu bagaimana masyarakat dapat memahami prosedur saat ada potensi tsunami? Segera evakuasi ke tempat tinggi, minimal 10 meter. Kemudian, 10 meter ini dari permukaan laut ya, atau dari lokasi evakuasi. Kemudian, ikuti rambu dan jalur evakuasi, pantau informasi,
jangan dekati pantai. Pantau terus informasi ini dari BMKG dan BNPB, dan juga jangan berada di pantai, pelabuhan atau muara sungai sampai peringatan dicabut. Siapkan barang penting seperti obat dan dokumen. Tetap tenang, ikuti instruksi petugas dan bantu anak-anak lansia dan penyandang disabilitas untuk evakuasi. Waspadai gelombang susulan yang mungkin bisa lebih besar. Dan langkah ini merupakan langkah yang krusial untuk keselamatan dan harus dilakukan segera saat status siaga diumumkan. Pemirsa, mari kita jadikan bencana sebagai pelajaran dan momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan. Dengan semangat gotong royong, disiplin evakuasi, serta pemanfaatan teknologi deteksi dini, kita bisa meminimalkan resiko dan menyelamatkan nyawa. Sekian dari saya. Kembali ke Anggi.